الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته وأصحابه وأتباعه وأمته أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال الله سبحانه وتعالى: والله يدعو إلى دار السلام. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون الحينون اللينون كالجمل الآنف إن كيد إن كان وإن هنيك على صخرة الاستناقة. وقال عليه الصلاة والسلام: إنكم على بينات من ربكم ما لم تظهر فيكم صخرتان، صخرة الجهل وصخرة حب العيش، وأنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله، وإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله، والقائلين يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما كان أحدكم في سبيل الله ساعة أفضل من صلاتي في بيته 70 عاما. ألا تحبون يغفر الله لكم وتدخلكم الجنة فخذوه في سبيل الله فخذوه في سبيل الله فخذوه في سبيل الله. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل: وما إخلاصها يا رسول الله؟ قال: أن تعجزه عن محارم الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Amal yang paling besar, amal yang paling mulia, amal yang paling agung, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal yang akan membawa manusia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dakwah ilallah wal khuruj fi sabilillah. Amal yang paling besar,
yang paling mulia, yang paling agung, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dakwah ilallah wal khuruj fi sabilillah. Dua amal ini saudara mulia, saking utamanya kedua amal ini, saking besarnya amal ini, saking dicintainya amal ini, Allah Jalla Jalaluhu wa Amma Nawaluhu dengan terang dan jelas menerangkan kepada kita dalam Al-Quran. Berulang-ulang kali Allah Subhanahu wa taala tahqiqkan amal tersebut. Supaya manusia, supaya umat ini betul-betul mengerti, supaya umat ini betul-betul paham, supaya umat ini betul-betul tahu tidak ada amal yang lebih besar, tidak ada amal yang lebih mulia, tidak ada amal yang paling Allah cintai selain dakwah ilallah wal khuruj fi sabil. Allah berfirman dalam Al-Quran menghilangkan keraguan kepada umat. Siapapun dia, baik dia ahli apapun, law kana yukhallis fi qulubihim wa yaqamuhu min batil wah. Kalau dia ikhlas dalam hatinya untuk mencari kebenaran, amal yang paling utama dan mulia, maka Allah akan buka pintu keberkahan wahyu kepada. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Dari anak kecil sampai besar tahu ini ayat. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Apakah masih ada amal yang lebih utama, lebih mulia, lebih besar, lebih agung, lebih Allah cintai daripada dakwah? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada amal yang lebih mulia daripada dakwah. Tidak ada amal yang lebih utama daripada dakwah. Tidak ada amal yang lebih besar selain daripada dakwah. Tidak ada amal yang Allah cintai melebihi daripada dakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Satu ayat ditahqiqkan dengan ayat yang lain lagi supaya kita tidak ragu dengan ini amal. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Wahai Muhammad, katakan kepada umatmu. Siapa umat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aliman, zahidan, fakiran, jahilan, bana'an, rijalan wa nisaan, fil ghaibian wa fil sariyatan. Umat Nabi SAW diterangkan, Qul hadhihi sabili, wahai Muhammad, terangkan kepada umatmu, yang alim maupun yang awam, yang jahil maupun yang ada sekolah, yang di kampung maupun di desa, di kota, di hutan, yang kaya maupun yang miskin, yang terpelajar ataupun tidak. Hadhihi sabili ad'u ila Allah. Muhammad, dakwah ini jalanku. Masih ragu lagi? Hadhihi sabili, wahai Muhammad, terangkan kepada orang alim. Ada orang alim di zaman Nabi SAW, Waraqah bin Nawfal, Abu Dzar Al-Ghifari yang terpelajar dengan mempunyai 11 guru. Diterangkan, hadhihi sabili ad'u ila Allah. Wahai Muhammad, dakwah ini jalanku. Dakwah ini jalan siapa? Jalan Allah, sampai kepada Allah, menuju kepada Allah, finishnya kepada Allah. La ilaha illallah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ini amal, tidak ada yang bisa melebihi daripada amal. Kenapa cuma sekalian? Ibtida'ul a'mal. Ibtida'u hadhihi al-a'mal laysa min al-makhluq.
ابتداء هذه الأعمال ليس من المخلوق وليس من الأنبياء وليس من العلماء وليس من الأولياء وليس من الأبطال وليس من الأساتذة. يبدأ الأعمال من الخالق المخلوق. Ini amal yang memulainya, dakwah ini yang memulainya bukan makhluk. Yang memulai dakwah ini bukan para nabi, yang memulai dakwah ini bukan para sahabat, para aulia, para tabi'in, bukan. Tapi yang memulai dan membuka ini amal atau dari awal Allah Jalla Jalaluhu. Siapa dari awal? Dari awal siapa? Mau sebut Allah saja kita malu. Bagaimana mau jadi dai? Mengaku karkun 4 bulan sebut Allah takut. Coba sorban, jenis, Masya Allah. Mau sebut Allah aja malu. Bagaimana kita mau pakai jubah? Pulang 4 bulan karkun pakai koko semua. Baju takwa. Nggak ada baju takwa. Siapa bilang koko baju takwa? Makruh Imam Syafi'i memakruhkan memakai yalbi selibas pokoknya. Makruh sebelum dia memakai baju untuk sholat di atas. Kemaluan. Makruh. Tidak disukai oleh a'immah. Cuma Imam Samudra kalau sembahyang pakai baju koko. Karkun 4 bulan. Dari awal siapa? Allah dari awal. Wallahu yad'u ila daris salam. Wow, qasam. Ini ada ahli lugah, ahli semua. Pahami ini Al-Quran dengan terang dan jelas. Jangan mengaku pandai dalam kebodohannya. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah bersumpah dengan zatnya yang maha mulia, zatnya yang maha agung, yang maha besar, yang maha suci dan murni. Aku sendiri yang menghidupkan ini dakwah. Bukan partai yang menghidupkan dakwah, bukan partai dakwah. Tidak ada. Allah yang menghidupkan amal dakwah. Dari awal siapa? Mulai berani. Tapi kalau 4 bulan, ikut. Orang yang menjalankan dakwah dai namanya. Allah dari awal siapa? Allah. Kemudian diturunkan kepada para anbiya alaihi salatu wassalam. Dipilih, ini amal spesialis. Ini amal khusus. Amal istimewa tidak semua diberikan. Oh, semua tidak. Hadil amal khasatan lil muqarrabin. Ini amal khusus pada orang-orang yang dekat kepada Allah dan yang mau mendekat kepada Allah. Orang yang tidak dekat tidak akan diberikan ini amal. Walaupun dia hafiz Al-Quran 37 juz. Walaupun dia aliman zaidan belum. Orang muqarrabin atau yakrab. Orang yang sedekat dia punya hubungan dengan Allah. Dan orang yang ingin mendekat kepada Allah. Hadihi sabili. Untuk sampai kepada Allah. Ma'rifatu kamilan. Ma'rifat yang sempurna kepada Allah. Tidak ada jalan lain selain jalan dakwah ilallah wal qurus fisah. Dari awal Allah spesialis. Sesuatu yang istimewa tidak umum. Satu Gorontalo cuma ini dia punya malam markas. Sedih. Tahun 94-95 kita buka malam markas pertama sini cuma 15 orang. Dari ujung sana Kabila Tejaya. Nah siapa sampai sekarang enggak. Dari sebelah sana ada yang dingin Pak. Sedikit istimewa. Dalam satu negara, ini negara semua Indonesia, 12.000 pulau, berpenghuni tidak berpenghuni, besar kecil, yang paling istimewa presiden. Presidennya berapa? Nah, usah lebih. Tidak bisa.
Langit dan bumi dia penguasa cuma satu saja. Allah Jalla Jalaluhu. Satu saja. Istimewa satu. Dalam satu provinsi, saya melihat. Gorontalo, coba bayangkan. Satu provinsi. Gubernurnya berapa? Satu kota Madia, wali kotanya berapa? Satu kabupaten, satu. Nggak ada banyak. Kabupaten apa Bolemo sana yang kita ke Kinogu, dia punya hutan lebat, dia mesti pasang bupati 3, nggak bisa, cukup. Camat 1, kepala desa 1. Kenapa? Kedudukan yang istimewa. Kedudukan yang dan setiap yang istimewa itu pasti difasilitasi, pasti. Gubernur hidup dengan apa? Fasilitas. Bukan uang dia bangun rumah. Nggak bisa. Gubernur bangun rumah begitu besar, nggak bisa. Gaji cuma 25 juta bangun rumah begitu. Nanti 170 tahun baru dia bisa bangun. Nggak bisa dia bangga. Orang punya fasilitas. Wali kota fasilitas. Bupati fasilitas. Semua fasilitas. Yang istimewa. Begitu juga jemaat sekalian. Ini amal istimewa. Dari seluruh afdalul makhlukat, manusia yang paling mulia di muka bumi ini Allah pilih hanya para anbiya alaihi salatu wassalam. Dipilih khassatul khususiyah, khusus dari seluruh nabi sebelumnya dipilih sayyidul anbiya wal mursalin Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dari seluruh umat sebelah di muka bumi ini, dari umatnya Nabi Allah Adam sampai hari kiamat, khairul ummah min kullil umam, umat yang terbaik daripada seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khusus dai khusus. Amal ini khusus diberikan kepada orang-orang yang khusus. Sedikit yang sudah dikasih. Orang lamanya banyak. Kalau dihitung orang Gorontalo lama dari dulu. Dari kita pertama datang di sini. Banyak ini masjid. 4 kali masjid. Nggak bisa semua. Tapi khusus dipilih. Jangan bergembira kita yang ada di sini. Masih mau dipilih lagi. Ini muka cocok. Ini nggak cocok. Yang tahu Allah cuma. Inna Allah yanzuru fi suwar. Inna Allah yanzuru fi qulubikum wa amalukum. Allah lihat kita punya hati dan kita punya amal. Khusus. Maka semuanya dai dengan presiden lain, dai dengan bupati lain, dai dengan wali kota lain, dai serem dia skopnya internasional. Apa? Internasional, nggak ada. Tukang becak kalau dia dai internasional. Tukang bentor dai internasional. Petani dai internasional. Nggak ada tuh. Bupati Bolemo, bupati internasional nggak ada. Gubernur Gorontalo, gubernur internasional nggak ada. Maka jangan heran sedang lihat, ya Allah, tukang becak bisa tembus ke India, Pakistan, Bangladesh. Jangan heran tukang bentor bisa ke Amerika. Jangan heran tukang jual kue bisa ke Belanda, kemana. Jangan heran pegawai negeri bisa negeri jauh. Jangan heran karena dia dai. Gubernur nggak bisa tiap bulan ke luar negeri bisa ditangkap KPK. Nggak bisa. Wali kota kalau tiap tahun ke luar negeri ini perlu dipertanyakan. KPK langsung datang. Tikus hitam langsung mencium. Tapi daya Allah tiap tahun ke luar negeri. Nggak ada masalah. Siapa yang fasilitasi? Allah. Dari awal siapa? Amal yang paling besar apa? Dakwah ilallah wal khuruj fi sabilillah. Tidak ada amal yang lebih besar daripada itu. Enggak ada saingan. Maka sebenarnya taruhan daripada amal ini hidup dan mati ini taruhan amal. Taruhan ini amal sebenarnya dunia dan segala isinya. Bukan main-main punya taruhan.
Taruhan untuk jadi bupati, gubernur, mungkin dan sebagainya. Dia harus buang 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 20 miliar. Tapi taruhan jadi da'i sebenarnya apa? Dunia dan segala isinya, hidup dan mati. Mahal ini amal. Ya, amal mahal. Bayangkan. Dalam Al-Quran dengan terang dan jelas diterangkan. Ujian-ujian sebenarnya harga daripada ini amal. Ini amal melebihi daripada segala-galanya. Alladzi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kami menciptakan kehidupan, kematian. Allah ingin melihat siapa yang melakukan amal yang terbaik. Apa amal yang terbaik? Bayangkan. Hari dia bilang, ustaz-ustaz bilang, amal yang terbaik, salat, zikir, mengaji dan sebagainya. Alladzi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kami ingin melihat siapa yang melakukan amal yang terbaik. Inna ja'alna ma 'alal ardi jinnatan laha linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Fa'asin kama sallallahu ilaih. Buatlah amal yang terbaik. Seperti mana kami memberikan kepada kalian amal yang terbaik. Allah tidak pernah memberikan kepada kita amal yang baik. Tidak diberikan kepada umat ini amal yang baik. Tidak. Umat ini diberikan amal yang apa? Terbaik. Ahsanu amala. Isim tafdil. Apa itu ahsanu amala? Waman ahsan. Waman diterangkan ini amal dalam Al-Quran. Aku menciptakan hidup mati supaya saya ingin melihat siapa yang melakukan amal yang terbaik. Dunia dan segala isinya aku berikan kepada kalian supaya aku ingin melihat siapa yang melakukan amal yang terbaik. Fahsin kama ahsanallahu ilaik. Kami berikan kepada kalian amal yang terbaik, maka buatlah itu amal yang terbaik. Waman ahsan. Amal apakah yang terbaik? Dakwah ilallah. Masih ragu lagi? Mau balompat pagar lagi? Mau ikut partai dakwah lagi? Dakwah tidak bisa dipartaikan. Nanti akan menjadi pembunuh agama. Dakwah kalau dipartaikan, hilang ruh jihad. Dakwah kalau dipartaikan, maka apa sebenarnya? Ja'al munafiquna wal fasiqun. Orang munafik sebenarnya kalau datang seruan jihad, mereka paling di belakang. Ala yang siwayakta. Orang munafik datang seruan jihad, mereka siap. Mau pergi nyana. Yang munafik ini awal fasik. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditawarkan sebenarnya. Datang orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy Makkah menemui pamannya Abu Talib. Ya Abu Talib, wahai Abu Talib, ponakanmu sungguh sangat menyakitkan hati kami apa yang dibuat. Datang. Ini tawaran semulia kepada dai Allah yang murni, dai yang ikhlas. Besar dia punya ujian, besar dia punya tawaran. Tapi tidak pernah goyang. Ya Abu Talib, katakan kepada keponakanmu. Coba yang. Kami sudah sakit, sesak kami punya dada. Disebabkan apa yang dibuat oleh keponakanmu. Tawarkan kepadanya, beritahukan kepadanya. Kalau dia mau jadi raja, mau jadi rajanya orang Arab, maka kami telah bermusyawarah bahwa dia kami akan angkat menjadi orang Arab, rajanya orang Arab. Mau jadi raja serem dia, pemimpin satu negara, satu negeri Arab, jazirah Arab besar, 17 negara Arab, satu diangkat Nabi SAW. Dia akan angkat menjadi rajanya orang Arab. Nggak pakai kampanye, nggak ada. Nggak pakai money politik, nggak ada. Nggak pakai pembusukan, tidak ada. Langsung jadi presiden. Langsung jadi raja. Coba tawaran.
Kalau kita ditawarkan bagaimana? Belum ditawar sebalucur lebih dulu. Dai Gorontalo. Belum ada tawaran sudah berangkat lebih dulu. Cuma gara-gara diangkat jadi pegawai negeri, jauhlah hilang ikram dulu. Ada mau ikram pegawai negeri jauhlah satu ditinggalkan. Ikram musyawarah ditinggalkan. Ikram taklim ditinggalkan. Ikram jauhlah dua ditinggalkan. Sampai huruf ditinggalkan hanya disebabkan ikram. Ada ikram seperti itu. Belum ada tawaran. Ya Abu Talib, kalau dia menginginkan harta, supaya dia menjadi orang yang paling kaya di tanah Arab ini, maka kami telah kumpulkan semua harta di tanah Arab ini, diberikan kepadanya. Tidak ada manusia yang lebih kaya selain Muhammad. Mau dia wanita yang cantik dan terbaik. Coba ini. Wanita cantik dan terbaik. Ada yang cantik tapi bahlul. Ini cantik tapi terbaik. Berapa saja yang dia inginkan untuk jadikan sebagai istrinya, kami akan memberikan. Syaratnya cuma satu saja. Syaratnya berapa? Syaratnya berapa? Enggak banyak-banyak syarat. Mau jadi presiden syaratnya berapa? Yang pertama dia harus tahu lagu Indonesia Raya. Kenapa masa presiden tidak tahu lagu Indonesia Raya? Baru lagu dia sudah jatuh. Ya kalau presiden orang Pinoku, mana orang Pinoku tahu Indonesia Raya? Belum ini, belum itu, belum ijazahnya, ijazah ini. Belum ini, itu. Banyak persyaratan. Jadi gubernur banyak persyaratan. Jadi wali kota banyak syaratnya. Jadi ini banyak syaratnya. Tapi Nabi SAW mau jadi raja, jadi orang kaya, istri banyak, cantik dan terbaik. Syaratnya cuma satu saja. Berapa syaratnya? Tinggalkan dakwah. Tinggalkan apa? Kira-kira kalau itu datang kepada kita, kira-kira bagaimana? Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan itu ujian jangan datang sama kita. Biar kita orang palase terus seumur hidup dalam dakwah, daripada orang ditawarkan itu kok hilang dari dakwah. Boleh begitu? Nggak mau terima lagi. Nggak mau susah dalam dakwah. Dipanggil, ya Ali. Wahai Ali, panggil Muhammad. Wahai Muhammad, telah datang tokoh-tokoh orang Quraisy kepada dia menerangkan ini dan itu. Dan sekarang dia telah mereka buat keputusan. Kalau engkau ingin menjadi rajanya orang Arab, sekarang mereka akan angkat kamu jadi raja orang Arab. Nggak perlu menunggu pelantikan apa semua, nggak ada. Langsung diangkat jadi. Yang kedua mau jadi orang kaya. Sekarang kamu jadi orang kaya. Mau istri yang cantik dan terbaik. Sekarang mereka akan berikan kepadamu apa saja, berapa saja yang kau inginkan. Syaratnya cuma satu, wahai Muhammad, tinggalkan itu dakwah. Berhenti daripada dakwah. Gak usah dakwah lagi. Apa jawab Nabi SAW? Ya, wahai pamanku, jangankan itu yang mereka tawarkan kepadaku. Jangankan itu yang mereka berikan kepadaku. Kalaulah mereka sanggup menurunkan matahari, diletakkan di tangan kiriku. Bulan mereka mampu turunkan, diletakkan di tangan kananku. Sedikit pun saya tidak akan berhenti daripada dakwah. Saya tidak akan keluar dari dakwah sampai saya punya kepala berpisah dengan tubuh saya. Nabi SAW. Kepala berpisah dengan tubuh, saya tidak akan berhenti daripada dakwah atau agama ini sempurna di muka bumi. Dai Nabi SAW faham, mengerti ini amal, sehingga nyawa pun diberikan dalam dakwah. Jemaah sekalian, apabila dakwah ini sampai kepada tingkat mujahadah, dakwah ini sampai kepada tingkat iman, dakwah ini sampai kepada tingkat ikhlas, dakwah ini sampai kepada
tingkat ikram, dakwah ini sampai ke tingkat mujahadah, maka akan lahir dari perut-perut orang kafir penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ikrimah bin Abi Jahal siapa? Masuk Islam. Inni mu'minun, muhajirun, mujahidun fi sabilillah. Semua orang-orang kafir sudah masuk ke dalam Islam. Kenapa? Dakwah sudah sampai. Tidak ada amalan yang lebih besar selain daripada amalan dakwah. Yang kedua, jemaah sekalian, khuruj fi sabilillah. Yang kedua apa? Khuruj fi sabilillah. Dalam Al-Quran dengan terang dan jelas Allah terangkan ini hanya orang yang tahu yang akan keluar di jalan Allah. Ini amal terbaik. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunzikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasul wa tujahiduna fi sabilillah biamwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, maukah kamu aku kabarkan, aku berikan satu perniagaan yang bisa menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Azab apa saja di dunia ini maupun di akhirat Allah hilangkan dengan apa? Khuruj fi sabilillah. Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul dan berjihad di jalan Allah. Memperjuangkan agama Allah, menyebarkan iman, menyebarkan sunnah Rasulullah SAW. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang terbaik bagi kamu. Yang terbaik bagi kita apa? Khuruj fi sabilillah. Itulah yang terbaik bagi kamu. Allah sendiri mengatakan, Allah sendiri memfirmankan bahwa khuruj fi sabilillah itulah yang terbaik bagi kita kalau kita mengetahui. Hari ini umat Romlia tidak jahil dengan dakwah. Hari ini umat jahil dengan dakwah. Karkun yang sudah 4 bulan pun jahil dengan dakwah. Sehingga dakwah ditaruh nomor 8. Dakwah ditaruh nomor 13. Yang lain-lain nomor depan. Itu kan cuma sunnah saja. Mengalahkan wajib. Khuruj fi sabilillah. Allah firmankan itu yang terbaik bagi kamu. Hari ini pun kita tidak mengerti. Datang takasa agama, datang takasa dunia sebelah. Kita disuruh pilih mana yang Allah katakan terbaik. Tapi hari ini sebelah kita khilaf dengan keinginan Allah. Kita lebih mengutamakan keinginan hawa nafsu kita daripada keinginan Allah. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang terbaik bagi kamu apabila kamu mengetahui. Keadaan umat hari ini jahil dengan dakwah, jahil dengan khuruj. Alhamdulillah Allah pilih kita semua. Disuruh kita korban lagi, korban lagi, korban lagi. Suruh mujahadah lagi, mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Suruh korban, mujahadah. Allah akan buka semua pintu kebaikan. Kebaikan yang paling besar apabila umat ini paham apa itu dakwah ilallah, apa itu khuruj fi sabilillah. Karena umat Romlia, selama dia tidak aman ini dakwah, selama dia tidak keluar di jalan Allah, selama itu ini umat pertama tidak akan paham dengan agama, kedua Islam tidak akan sempurna dalam kehidupan mereka. Mereka, apalagi istri mereka, apalagi anak mereka, apalagi tetangga mereka, apalagi orang kampung mereka, apalagi orang kabupaten mereka, apalagi orang provinsi mereka, apalagi orang negara mereka, umat tidak akan paham. Selama ini umat yang Allah telah pilih duluan, tidak mau dakwah, tidak mau keluar di jalan Allah Subhanahu. Untuk itu semua takasa di depan. Sambut takasa semua. Sejauh-jauhnya dan sesusah-susahnya. Takasa apa semua? Sejauh-jauhnya dan sesusah-susahnya. Selama kita tidak mau susah-susah dalam dakwah, selama kita tidak mau susah di jalan Allah Subhanahu wa taala, selama itu pintu hidayah tidak akan dibuka oleh Allah. Janji Allah, hidayah dengan mujahadah, 2 sahabat kembar yang tidak bisa dipisahkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam 40 tahun digelari Al-Amin. Semua orang Arab meletakkan amanah kepadanya. Tidak ragu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tapi Allah Subhanahu wa taala sedikit pun tidak turunkan hidayah. Tapi di kala Nabi sallallahu alaihi wasallam hidupkan amal dakwah. Di kala Nabi sallallahu alaihi wasallam mujahadah dalam dakwah. Di kala Nabi sallallahu alaihi wasallam susah dalam dakwah. Di kala Nabi sallallahu alaihi wasallam haus dalam dakwah. Di kala Nabi lapar dalam dakwah. Di kala Nabi tidak makan dalam dakwah. Di kala istri Nabi mujahadah dalam dakwah. Di kala keluarga Nabi tidak makan karena dakwah. Karena dakwah. Susah karena dakwah. Allah buka pintu hidayah. Siap mujahadah insyaAllah? Latihan dulu, latihan. Belum mujahadah sekarang, baru latihan mujahadah. Setiap istimewa masih kita katakan, hari ini kamu belum mujahadah. Belum mujahadah. Baru latihan mujahadah. Baru apa? Latihan. Oh, saya sudah 4 bulan jalan kaki. Baru latihan mujahadah. Belum mujahadah. Mujahadah kapan? Mujahadah akan terbentuk sama seperti sirah Nabawiyah dan sirah sahabat ridwanullah ta'ala. Sekarang belum semuanya. Jangan mengaku mujahadah, jangan. Mujahadah itu diakui. Mujahadah sahabat diakui. Mujahadah Nabi diakui. Kita punya mujahadah, mengaku-mengaku. Anak mujahadah, anak orang lama, anak ini. Di langit tidak dikenal. Sahabat tidak pernah mengaku mujahadah. Sahabat tidak pernah mengaku orang markas. Sahabat tidak pernah mengaku kawan dekat Nabi SAW. Sahabat tidak pernah mengaku Syekhul Hadis. Sahabat tidak pernah mengaku mufti. Sahabat tidak pernah mengaku alim. Tapi langit mengatakan, anta aliman, anta ashabi Muhammad radhiyallahu anhu. Mari mulai belajar sekarang kita mujahadah. Supaya datang waktu mujahadah, dalam dakwah kita tidak akan kaget. Kapan mulainya? Pintu pembuka mujahadah, latihan mujahadah 4 bulan. 4 bulan seluruh dunia. Masih bayang pintu pembuka, pintu latihan mujahadah berapa? 40 hari? Nahi hai. 40 hari? Nahi hai. Cuma kasih porjo. Daripada nyanak mampu, ya lebih baik 40 hari pagi. Tapi yang paling utama sebenarnya, top skor 4 bulan. Maka sebenarnya hari ini, kita tidak paham dengan perkataan. Biar orang-orang datang, bayan. Kalau kita tidak pernah pergi ke India, Pakistan, Bangladesh. Kita tidak suka langsung dengan masih. Tidak makan minum dengan masih. Tidak tidur dengar bayangnya masih. Tidak iktikaf bersama dengan masih. Maka kita tidak akan paham ini dah. Sahabat demikian. Sebelum berangkat ke seluruh alam. Sahabat sebelum berangkat ke seluruh alam. Suhbah dengan Nabi SAW. Ulaika li suhbatin Nabi SAW. Abarruhum kuluban. Sahabat, iman mantap, yakin mantap, amal mantap, paham dengan dakwah mantap, paham dengan mujahadah mantap, pernah bersama dengan Nabi SAW. Biar kita mau pasang pamflet, spanduk, anak orang markas, tidak akan paham dakwah kalau kita tidak keluar ke 3 negara.